Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauza Awalia dengan NIM 12300250029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi praktikum 6 Fisika Kesehatan dengan judul Biomekanika. Nah, yang pertama adalah pengertian dari biomekanika. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari pengertiannya. Biomekanika adalah suatu ilmu yang mempelajari gerakan dan gaya atau force yang bekerja pada tubuh seorang makhluk itu, khususnya pada manusia. Nah, dengan menggunakan prinsip fisika dan mekanika, jadi sederhananya biomekanika itu adalah gabungan antara ilmu fisika dan tubuh manusia. Lalu, apa sih biomekanika itu? Kalau nih ya, kita sederhanakan lagi, inti dari biomekanika ada 3. Yang pertama adalah bagaimana tubuh kita ini bergerak. Yang kedua adalah gaya apa saja yang bekerja. Dan yang ketiga, bagaimana sih tubuh kita merespon dengan gaya tersebut. Contohnya, saat kita sedang berjalan, atau tubuh kita ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya otot, dan juga reaksi dari tanah. Atau nih ya, saat kita sedang mengangkat beban, tulang dan otot bekerja seperti sistem tuas atau pengungkit. Selanjutnya kita masuk ke jenis biomekanika. Secara umum, biomekanika ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah general biomekanik, yaitu mempelajari gerakan tubuh secara umum seperti berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua adalah okupasional biomekanik, yaitu mempelajari gerakan tubuh dalam konteks pekerjaan. Misalnya, saat bidan ini mengangkat bayi, lalu saat perawat sedang memindahkan pasien, atau saat seorang pekerja ini sedang mengangkat suatu barang. Nah, fokusnya ini lebih ke postur kerja, beban kerja, dan risiko dari cedera. Selanjutnya yaitu penerapan biomekanika. Nah, biomekanika ini sangat penting sekali dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam keperawatan dan kebidanan. Untuk teknik mengangkat pasien yang benar, posisi ibu saat persalinan, atau saat mencegah cedera pada tenaga kesehatan. Yang kedua dalam rehabilitasi. Digunakan dalam terapi fisik atau fisioterapi untuk pemulihan gerakan. Yang ketiga dalam olahraga, untuk meningkatkan performa atlet dan mencegah cedera. Yang keempat dalam ergonomi, misalnya desain kursi kerja dengan posisi duduk yang benar agar tubuh ini tetap sehat. Selanjutnya yaitu sistem gerak manusia. Biomekanika tidak bisa lepas dari sistem gerak manusia tentunya. Nah, sistem gerak ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada yang namanya tulang, yang kedua ada yang namanya otot, dan yang ketiga adalah jaringan penghubung. Ketiganya bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan aman. Yang akan kita bahas saat ini adalah tulang. Nah, tulang adalah jaringan keras yang berfungsi sebagai penopang tubuh dan juga alat gerak yang pasif. Apa fungsi dari tulang tersebut? Yang pertama adalah untuk menopang tubuh tentunya. Selanjutnya yaitu melindungi organ vital kita, tempat melekatnya otot, membantu pergerakan. Nah, dalam biomekanika, tulang ini berperan sebagai tuas atau pengungkit. Nah, selanjutnya adalah jaringan penghubung. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan dan juga menyatukan bagian tubuh. Jenis utamanya ada tendon yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Lalu ada yang namanya ligamen yang berfungsi untuk menghubungkan tulang ke tulang. Lalu ada yang namanya kartilago, yaitu sebagai bantalan bagi sendi. Fungsi dalam biomekanika tersendiri adalah untuk menyalurkan gaya, menstabilkan sendi, mengurangi gesekan-gesekan. Nah, masih dalam penjelasan lanjut mengenai jaringan penghubung ya. Peran dari jaringan penghubung ini sangat penting sekali kawan. Yang pertama adalah tendon. Si tendon ini membantu kita untuk mentransfer gaya dari otot ke tulang sehingga bisa terjadinya suatu gerakan. Lalu ada yang namanya ligamen. Ini menjaga agar sendi kita tetap stabil dan tidak terjadi cedera. Sedangkan kartilago ini berfungsi sebagai bantalan agar sendi tidak cepat rusak. Jadi tanpa jaringan ini, gerakan tubuh kita tidak akan stabil dan berisiko terjadinya cedera. Selanjutnya adalah otot. Nah,
Otot ini adalah suatu jaringan yang dapat berkontraksi untuk menghasilkan suatu gerakan. Fungsinya yang pertama tentunya adalah menghasilkan gaya, lalu menggerakkan tulang, dan yang ketiga menjaga postur tubuh. Jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot yang akan kita bahas. Yang pertama adalah otot rangkah. Fungsinya untuk apa? Untuk melekat pada tulang dan dikontrol sadar. Lalu ada otot polos yang dimana terdapat pada organ dalam dan bekerja tidak sadar. Otot jantung, ya, khusus di jantung dan bekerja secara otomatis. Kerja otot. Bagaimana sih otot ini bekerja? Saat otot berkontraksi, otot akan menarik tulang. Kemudian tulang itu bergerak pada sendi dan terjadilah gerakan tubuh. Perlu diingat, otot hanya bisa menarik, bukan mendorong. Nah, sebagai penutup, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh dengan prinsip fisika. Dibagi menjadi 2, yaitu general biomekanik dan occupational biomekanik. Sangat penting sekali dalam dunia kesehatan. Dan sistem gerak terdiri dari tulang, otot, dan jaringan penghubung. Ketiganya bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan aman tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Nur Fauza Awalia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.